Apa sih yang dimaksud dengan imunisasi itu? Imunisasi adalah cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh pada bayi sehingga dapat kebal terhadap serangan kuman penyakit, baik itu bakteri, virus, jamur, parasit, dan lainnya. Dengan melakukan imunisasi, artinya Bunda sudah melindungi si kecil dari berbagai risiko penyakit di masa yang akan datang. Imunisasi lewat pemberian vaksin ini akan membantu sistem imun si kecil dalam memproduksi antibodi khusus untuk melawan penyakit-penyakit tertentu. Vaksin mengandung versi jinak atau non-aktif dari suatu kuman penyakit yang telah dilemahkan. Setelah masuk ke dalam tubuh, kuman jinak ini tidak akan menyebabkan penyakit, tapi justru membiarkan sistem imun si kecil mengenali dan mengingatnya sebagai suatu ancaman. Nah, setelah itu, sistem imun si kecil akan membentuk antibodi yang secara spesifik bekerja melawan jenis kuman tersebut, dan ketika nanti ada kuman yang masuk ke dalam tubuh si kecil, sistem imunnya sudah siap membunuh dengan antibodi khusus yang didapatkan dari imunisasi. Hal inilah yang membantu anak terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya. Jika anak yang sudah diimunisasi tertular dan sakit, gejala yang dialami akan jauh lebih ringan serta mudah diobati ketimbang anak yang tidak diimunisasi sama sekali. Faktanya, hingga saat ini masih terdapat 12% anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi rutin lengkap menjamin anak untuk terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti diantaranya campak, rubella, polio, dan hepatitis. Lalu, bagaimana ya jika bayi tidak diimunisasi? Jika tidak mendapatkan imunisasi, maka bayi akan lebih berisiko tertular dan mengalami sakit yang lebih parah. Juga memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Selanjutnya, apa saja ya imunisasi yang wajib didapatkan pada bayi di bawah 1 tahun? Nah, di Indonesia sendiri, setiap bayi di bawah umur 1 tahun wajib melengkapi 5 jenis imunisasi dasar, termasuk hepatitis B, vaksin polio, vaksin TBC atau BCG, vaksin campak, dan vaksin kombinasi pentavalen, DPT, HB, dan HIV. Tempat-tempat imunisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama di puskesmas yang meliputi program KIA, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, dan Posyandu. Kemudian di luar puskesmas dapat didapatkan di rumah sakit, di dokter anak, dokter umum, dokter spesialis kebidanan, maupun di bidan. Apakah imunisasi aman ya dok? Benar. Buktinya, hampir setiap hari jutaan bayi dan anak diimunisasi di seluruh dunia. Terdapat institusi resmi di semua negara yang menyatakan bahwa imunisasi aman. Apakah imunisasi bisa menimbulkan bengkak, kemerahan, nyeri, dan demam? Hal-hal tersebut merupakan suatu reaksi yang normal dan akan hilang dalam waktu 2-3 hari dengan diberikan obat penurun panas. Bisa tidak ya dok jika imunisasi digantikan dengan ASI, gizi, maupun suplemen herbal? Jawabannya tidak bisa ya bunda. Karena belum ada penelitian sahih yang menyatakan imunisasi dapat digantikan oleh ASI, gizi, maupun suplemen herbal. Kekebalan yang dibentuk oleh imunisasi bersifat sangat spesifik. Nah, itulah mengapa semua negara melakukan imunisasi rutin secara terus-menerus. Apakah vaksin mengandung babi ya dok? Tidak bunda, vaksin tidak mengandung babi. Namun, pada proses pembuatannya, khususnya pada vaksin polio, terdapat enzim tripsin babi yang memang digunakan. Nah, tidak semua vaksin membutuhkan enzim tripsin babi dalam proses pembuatannya. Lagi pula, enzim yang digunakan ini
harus dibersihkan atau dihilangkan, sehingga tidak mengganggu tahapan proses produksi vaksin selanjutnya.